Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Malam ini seharusnya menjadi miliknya. Diandra telah memastikan setiap detailnya sempurna. Balon-balon berwarna perak dan emas mengambang anggun di langit-langit tinggi ruang keluarga, memantulkan cahaya hangat dari lampu gantung kristal yang menjuntai seperti air mata beku. Aroma bunga lili dan mawar segar dari puluhan vas porselen berbaur, dengan wangi kue coklat berlapis yang berdiri megah di tengah meja utama. Ia sendiri yang memanggangnya, menuangkan semua harapan sunyinya ke dalam adonan. Di usianya yang genap 30 tahun, ia hanya menginginkan satu hal, sebuah malam yang damai, sebuah pengakuan kecil bahwa keberadaannya di rumah ini berarti. Para tamu sudah mulai berdatangan sejak 1 jam yang lalu. Mereka adalah kolega bisnis suaminya, Galih, dan beberapa kerabat jauh dari pihak ibu mertuanya, Ibu Wati. Diandra menyambut mereka dengan senyum yang telah ia latih selama bertahun-tahun, senyum yang mampu menutupi getar tipis di hatinya. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru malam, pilihan yang ia tahu tidak akan mengundang pujian, tetapi juga tidak akan memancing cemoohan. Menjadi tak terlihat seringkali merupakan strategi bertahan hidup terbaik di rumahnya sendiri. Galih berdiri di dekat pintu masuk, menyalami teman-temannya dengan tawa yang terlalu keras dan pelukan yang terlalu erat. Ia tampak gagah dengan kemeja sutra berwarna gelap yang membalut tubuhnya yang tegap. Namun, matanya tidak pernah sekalipun mencari Diandra. Sejak awal acara, mereka seperti dua orang asing yang kebetulan menjadi tuan dan nyonya rumah di pesta yang sama. Setiap kali Diandra mencoba mendekat untuk menawarkan minuman atau sekadar berdiri di sisinya, Galih akan secara halus bergeser, seolah sentuhan dari Diandra bisa menodai citranya. Lalu, Ibu Wati datang. Wanita itu melangkah masuk dengan aura seorang ratu yang memasuki wilayah jajahannya. Gaunnya berkilauan, perhiasan di leher dan pergelangan tangannya memancarkan kilau dingin yang menyaingi lampu kristal. Semua mata tertuju padanya. Ia memeluk Galih dengan erat, mencium pipi putra satu-satunya itu dengan penuh drama. Ketika matanya akhirnya tertuju pada Diandra, senyumnya menipis menjadi sebaris garis kaku. Diandra, sayang, sapanya, suaranya terdengar manis namun mengandung racun. Ia mengamati Diandra dari ujung rambut hingga ujung kaki. Gaunmu, sederhana sekali. Tapi ibu mengerti, kamu memang tidak suka jadi pusat perhatian, kan? Diandra hanya tersenyum tipis. Selamat malam, Bu. Terima kasih sudah datang. Ibu Wati tidak membalas sapaannya. Ia malah mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, seolah sedang melakukan inspeksi. Dekorasinya lumayan. Kamu pasti lelah sekali menyiapkannya sendirian. Galih, kamu ini, seharusnya pekerjakan saja perencana pesta profesional. Kasihan istrimu harus repot-repot begini. Setiap katanya adalah sebuah tamparan yang dibungkus dengan kepedulian palsu. Galih hanya tertawa kecil. Biarkan saja, Bu. Dia suka menyibukkan diri dengan hal-hal seperti ini. Diandra merasakan pipinya memanas, tetapi ia menahannya. Ia sudah terbiasa. Selama 8 tahun pernikahannya, ia telah menjadi ahli dalam menelan penghinaan dan mengubahnya menjadi keheningan. Ia kembali menyibukkan diri, memastikan gelas para tamu terisi, menawarkan potongan kue, dan tertawa pada lelucon-lelucon yang tidak lucu. Ia bergerak seperti bayangan di pestanya sendiri, hadir namun tak dianggap. Ia bisa merasakan bisik-bisik dari sudut ruangan, tatapan kasihan dari beberapa tamu wanita, dan tatapan merendahkan dari teman-teman Galih. Mereka semua tahu. Mereka semua melihat bagaimana ia diperlakukan, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Akhirnya, tibalah puncak acara yang paling ia takuti, saatnya membuka hadiah. Para tamu berkumpul membentuk lingkaran, dengan Diandra duduk di sebuah kursi tunggal di tengahnya, seperti seorang terdakwa yang menunggu vonis. Tumpukan kotak hadiah di hadapannya terasa seperti tumpukan beban. Satu persatu, ia membuka hadiah dari para tamu. Sebuah selendang sutra, satu set peralatan minum teh yang indah, sebuah buku edisi terbatas. Untuk setiap hadiah, ia mengucapkan terima kasih dengan suara yang nyaris tak terdengar. Galih berdiri di belakangnya, ponsel di tangannya, tetapi tidak untuk mengabadikan momen bahagia istrinya. Ia sibuk membalas pesan,
bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang jelas bukan ditujukan untuk acara ini. Diandra mencoba mengabaikannya, fokus pada pita dan kertas kado di tangannya. Ketika hanya tersisa satu kotak terakhir, sebuah kotak besar yang terbungkus kertas emas dengan pita merah marun yang mewah, Ibu Wati melangkah maju. Wajahnya berseri-seri dengan kepuasan yang ganjil. Ia mengambil mikrofon dari pembawa acara dadakan. Sebelumnya, atas nama keluarga, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk menantu saya tersayang, Diandra, katanya, suaranya menggema di ruangan yang mendadak senyap. 30 tahun adalah usia yang matang bagi seorang wanita. Usia di mana ia seharusnya sudah tahu apa yang terbaik untuk dirinya dan untuk orang-orang di sekitarnya. Diandra menatap ibu mertuanya, firasat buruk mulai merayap di dalam dadanya. Ibu Wati melanjutkan, matanya menatap lurus ke arah Diandra. Kami, sebagai keluarga yang sangat menyayangimu, telah menyiapkan sebuah hadiah yang sangat spesial. Sebuah hadiah yang kami harap bisa menjadi awal baru untukmu. Sebuah hadiah yang akan membebaskanmu. Galih akhirnya menyimpan ponselnya. Ia kini berdiri di samping ibunya, senyum mengejek terpasang di wajahnya. Ia bahkan mengedipkan sebelah mata pada Diandra, seolah mereka sedang berbagi sebuah lelucon rahasia. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Diandra meraih kotak hadiah terakhir itu. Rasanya lebih berat dari yang terlihat. Perlahan, ia membuka pitanya, merobek kertas pembungkusnya dengan hati-hati. Di dalamnya, tidak ada perhiasan atau barang mewah lainnya. Hanya ada sebuah map kulit berwarna coklat tua. Jantungnya berdebar kencang, begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Ia membuka map itu. Di dalamnya, tergeletak beberapa lembar kertas resmi dengan kop surat sebuah kantor pengacara. Di baris paling atas, tertulis dengan huruf tebal, surat gugatan cerai. Dan di halaman terakhir, di atas garis nama pemohon, tertera tanda tangan Galih yang begitu ia kenali, dibuat dengan tinta hitam yang tegas dan tanpa keraguan. Dunia Diandra seakan berhenti berputar. Suara tawa dan musik lenyap, digantikan oleh dengung panjang di telinganya. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata menusuknya, penuh rasa ingin tahu, kasihan, dan mungkin juga kepuasan. Ia mengangkat kepalanya, menatap Galih. Dan di saat itulah, Galih mengangkat ponselnya lagi. Kali ini, layarnya menyala, kamera depannya jelas-jelas diarahkan ke wajah Diandra. Lampu kilat kecil menyala, menandakan ia sedang merekam. Selamat ulang tahun, sayang, kata Galih, suaranya dibuat-buat manis, tetapi matanya menari-nari penuh kekejaman. Ini hadiah dari kami. Ibu Wati tertawa, suara tawanya melengking dan puas. Bagaimana? Suka hadiahnya? Kami pikir ini yang terbaik. Kamu bisa memulai hidup baru, bebas dari beban menjadi istri putraku. Tawa mereka berdua pecah bersamaan, menggema di ruangan yang beku dalam keheningan yang canggung. Mereka merekamnya. Mereka merekam momen paling memalukan dalam hidupnya, wajahnya yang pasti pucat pasi, matanya yang terbelalak karena syok. Mereka ingin mengabadikan kehancurannya, menjadikannya sebuah tontonan, sebuah trofi kemenangan mereka. Para tamu hanya bisa membuang muka, pura-pura sibuk dengan ponsel mereka, atau berbisik dengan orang di sebelahnya. Tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang membelanya. Diandra menatap lurus ke lensa kamera ponsel Galih. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya duduk mematung, membiarkan mereka merekam keheningannya. Di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama retak akhirnya pecah berkeping-keping. Tetapi dari reruntuhan itu, sesuatu yang lain mulai bangkit. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat, sangat fokus. Mereka pikir ini adalah akhir dari segalanya. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka tertawa, tidak tahu bahwa tawa mereka baru saja menyalakan sumbu dari sebuah bom waktu yang telah ia tanam selama bertahun-tahun. Mereka tidak tahu apa yang ia sembunyikan di balik senyum sabarnya. Malam ini bukan akhir baginya. Malam ini adalah garis start. 1 jam setelah tamu terakhir melangkah keluar dengan canggung dari pintu depan, rumah itu menjadi sunyi senyap. Keheningan yang ditinggalkan terasa lebih menusuk daripada kebisingan pesta tadi. Diandra berdiri sendirian di tengah ruang keluarga yang porak-poranda. Balon-balon yang tadi tampak meriah kini terlihat lesu, beberapa sudah jatuh ke lantai.
Sisa-sisa kue dan piring-piring kotor menumpuk di atas meja. Pemandangan itu adalah cerminan sempurna dari perasaannya. Sebuah perayaan yang berubah menjadi puing-puing. Ia bisa mendengar suara tawa samar dari lantai atas. Galih dan ibunya pasti sedang merayakan kemenangan mereka di kamar utama, mungkin sambil menonton ulang video kehancurannya. Membayangkannya saja sudah membuat perutnya mual, tetapi anehnya, tidak ada air mata yang jatuh. Rasa sakit itu begitu dalam hingga melumpuhkan kelenjar air matanya, mengubah kesedihan menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tajam dan lebih berbahaya, ketenangan. Alih-alih meratapi nasibnya, Diandra mulai bergerak. Dengan gerakan yang lambat dan metodis, ia mulai membersihkan kekacauan itu. Ia mengumpulkan piring-piring kotor, membuang sisa makanan ke tempat sampah, dan melepaskan balon-balon yang tersisa hingga mengempis dengan desis pelan. Setiap gerakan adalah sebuah ritual, cara untuk mengambil kembali kendali atas ruangnya, atas hidupnya. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya hancur di antara sisa-sisa pesta yang mereka rusak. Setelah ruang keluarga kembali rapi, ia berjalan menaiki tangga, langkahnya tidak bersuara di atas karpet tebal. Ia melewati kamar utama, sengaja tidak melirik ke pintu yang tertutup itu. Tujuannya ada di ujung lorong, sebuah pintu kayu sederhana yang selalu terkunci. Itu adalah ruang kerjanya, satu-satunya tempat di rumah itu yang menjadi miliknya seutuhnya. Galih dan Ibu Wati menganggapnya sebagai tempatnya menyulam atau membaca novel-novel membosankan. Mereka tidak pernah tertarik untuk masuk. Diandra mengeluarkan kunci kecil dari sakunya dan membuka pintu. Udara di dalam ruangan terasa berbeda, lebih segar dan penuh energi. Tidak ada dekorasi mewah di sini. Hanya ada sebuah meja kayu yang kokoh, kursi ergonomis, rak buku yang penuh dengan buku-buku tentang bisnis, teknologi, dan hukum, serta sebuah laptop canggih yang selalu menyala dalam mode tidur. Ini adalah pusat komandonya, benteng pertahanannya. Ia duduk di kursinya, sandarannya yang kokoh seakan memberinya kekuatan. Ia menyalakan laptopnya. Layar itu menyala, menampilkan desktop yang bersih tanpa ikon-ikon yang berantakan. Ia memasukkan kata sandi yang panjang dan rumit. Sebuah program enkripsi terbuka, meminta kata sandi kedua. Ia mengetikkannya tanpa ragu. Di layar, sebuah folder tunggal muncul. Namanya, Proyek Kebebasan. Folder itu adalah dunianya. Folder itu adalah senjatanya. Folder itu adalah hasil dari ribuan jam kerja keras, air mata dalam diam, dan pengamatan tajam selama bertahun-tahun. Ia membukanya. Di dalamnya, ada beberapa subfolder yang tertata rapi, masing-masing dengan nama yang jelas. Folder pertama bernama Aset Galih. Di dalamnya terdapat puluhan file spreadsheet, laporan bank, dan salinan akta properti. Sejak tahun kedua pernikahannya, saat ia menyadari bahwa Galih tidak pernah transparan soal keuangan, Diandra mulai melacak semuanya. Ia belajar tentang pasar saham dari buku, mengikuti pergerakan investasi Galih secara diam-diam. Ia menemukan rekening-rekening bank yang tidak pernah disebutkan Galih, properti-properti yang dibeli atas nama perusahaan cangkang. Ia bahkan menemukan sebuah apartemen mewah di pusat kota yang jelas bukan untuk mereka tinggali bersama. Semua tercatat rapi, lengkap dengan tanggal transaksi dan nomor rekening. Folder kedua, transaksi janggal perusahaan. Ini adalah bagian yang paling berbahaya. Perusahaan keluarga Galih adalah fasad yang megah, tetapi di baliknya, Diandra menemukan banyak kebusukan. Ia tidak sengaja menemukannya suatu malam, saat Galih mabuk dan meninggalkan laptop kantornya terbuka. Rasa penasaran membawanya mengintip, dan apa yang ia temukan membuatnya merinding. Penggelembungan biaya, faktur-faktur fiktif, aliran dana ke perusahaan-perusahaan di luar negeri. Selama berbulan-bulan, ia dengan hati-hati menyalin file-file penting, menyimpannya di dalam sebuah hard drive terenkripsi yang ia sembunyikan di tempat yang tak terduga. Ini bukan lagi soal perceraian, ini adalah bukti kejahatan kerah putih yang bisa mengirim Galih dan mungkin juga ibunya ke penjara. Folder ketiga adalah yang paling menyakitkan, bukti perselingkuhan. Awalnya ia tidak ingin tahu. Ia mencoba menyangkal tanda-tanda yang ada. Panggilan telepon tengah malam yang dijawab dengan bisikan, perjalanan bisnis yang terlalu sering, aroma parfum wanita lain di kemeja Galih. Tetapi penyangkalan tidak akan membawanya kemana-mana. Dengan sebagian uang tabungan rahasianya,
Ia menyewa seorang penyelidik swasta. Hasilnya lebih buruk dari yang ia bayangkan. Bukan hanya satu wanita, tetapi beberapa. Foto-foto, rekaman percakapan, dan bukti pemesanan hotel, semuanya tersimpan di sini. Setiap file adalah sebuah belati yang pernah menusuk jantungnya, tetapi kini telah ia kumpulkan menjadi sebuah perisai. Dan kemudian, ada folder terakhir, folder yang paling penting baginya. Namanya, Bisnis Baruku. Ini adalah harapan dan kebanggaannya. 3 tahun yang lalu, menyadari pernikahannya tidak akan pernah bisa diselamatkan, Diandra memutuskan untuk membangun jalan keluarnya sendiri. Dengan latar belakang pendidikannya di bidang arsitektur yang tidak pernah ia gunakan karena dilarang oleh Galih, ia mulai merancang sebuah konsep bisnis. Sebuah platform online yang menghubungkan para pengrajin lokal furnitur dan dekorasi rumah dengan pasar yang lebih luas, menggunakan teknologi realitas tertambah agar calon pembeli bisa melihat produk di rumah mereka sebelum membeli. Ia membangun semuanya dari nol, sendirian di dalam ruangan ini, larut malam setelah Galih dan Ibu Wati tertidur. Ia belajar coding dari kursus online. Ia mencari investor secara anonim, menggunakan nama samaran. Presentasinya yang brilian berhasil menarik perhatian sebuah perusahaan modal Ventura. Mereka tidak pernah tahu bahwa CEO misterius yang hanya berkomunikasi melalui panggilan video dengan latar belakang virtual itu adalah seorang ibu rumah tangga yang diremehkan. Kini, perusahaannya, Gria Kria, telah beroperasi selama 1 tahun. Nilainya meroket, dan namanya mulai dikenal di kalangan industri kreatif digital. Identitasnya sebagai pendiri dan CEO masih menjadi rahasia yang ia jaga dengan sangat baik. Itulah kartu asnya. Diandra menutup semua folder itu. Ia bersandar di kursinya, menatap langit-langit. Pikirannya kembali ke masa lalu, ke awal pernikahannya. Ia mengingat Galih yang dulu, pemuda ambisius yang tampak begitu memujanya. Ia mengingat janji-janji manisnya. Tapi ia juga mengingat bagaimana pengaruh Ibu Wati perlahan-lahan meracuni pikiran Galih, mengubahnya menjadi pria arogan dan dingin yang menganggap istrinya tidak lebih dari sebuah pajangan yang tidak berharga. Ia mengingat semua hinaan yang ia terima karena berasal dari keluarga yang sederhana, semua mimpinya yang dipatahkan, semua air matanya yang tumpah sia-sia. Cukup sudah. Malam ini, mereka telah memberinya alasan yang ia butuhkan untuk berhenti bertahan dan mulai melawan. Surat gugatan cerai itu bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah undangan perang. Dan ia akan datang ke medan perang itu bukan sebagai korban yang lemah, tetapi sebagai seorang ratu yang siap merebut kembali kerajaannya. Ia membuka sebuah file baru, sebuah dokumen kosong. Di baris paling atas, ia mengetik, strategi perceraian. Di bawahnya, ia mulai menuliskan langkah-langkahnya dengan rinci. Menelepon pengacara terbaik di kota besok pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bukti. Menentukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitas aslinya. Ia tidak merasakan kebencian yang membara. Yang ia rasakan adalah fokus yang dingin dan jernih. Mereka telah merekam kehancurannya. Ia akan memastikan mereka menyaksikan kebangkitannya. Pesta ulang tahunnya yang ke-30 memang telah berakhir menjadi neraka. Tapi dari abu neraka itulah, ia akan bangkit kembali, lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Diandra tersenyum tipis ke arah layar laptop yang gelap, melihat pantulan wajahnya sendiri di sana. Pesta yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Pagi menjelang dengan keheningan yang ganjil. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela-jendela besar, seolah berusaha menghangatkan suasana rumah yang terasa dingin membeku. Diandra sudah terjaga sejak subuh. Ia tidak menghabiskan malamnya dengan menangis, melainkan dengan merencanakan. Tidurnya singkat namun dalam, memberinya energi yang ia butuhkan untuk hari ini. Hari pertama dari sisa hidupnya yang baru. Pukul 7 pagi, ia sudah duduk di meja makan yang panjang dan kosong. Ia mengenakan blus katun putih yang sederhana namun rapi, dan celana panjang berwarna krem. Rambutnya ia gulung rapi ke belakang, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Di hadapannya ada secangkir teh melati yang masih mengepulkan uap tipis dan sebuah tablet di mana ia sedang membaca berita-berita bisnis global. Ia tampak tenang, terkendali, seperti seorang ratu di singgasananya, meskipun singgasana itu berada di jantung wilayah musuh. Tepat pukul 7:30, langkah kaki yang berat terdengar menuruni tangga. Galih muncul, diikuti oleh ibunya.
Mereka berdua tampak segar, seolah tidur nyenyak setelah pertunjukan kejam mereka semalam. Galih mengenakan setelan kerja yang mahal, sementara Ibu Wati memakai daster sutra yang harganya mungkin setara dengan gaji seorang manajer. Keduanya berhenti sejenak saat melihat Diandra di meja makan. Jelas sekali, ini bukan pemandangan yang mereka harapkan. Mereka mungkin membayangkan Diandra akan mengurung diri di kamar, matanya bengkak, dan jiwanya hancur. "Oh, sudah bangun?" Suara Ibu Wati memecah keheningan. Nada suaranya dibuat terdengar kasihan, tetapi matanya berkilat mengejek. "Ibu kira kamu akan butuh waktu lebih lama untuk menenangkan diri. Jangan khawatir, sarapan sudah disiapkan Bei Inah." Diandra tidak mengangkat wajahnya dari tablet. "Terima kasih, Bu. Saya sudah sarapan." Sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh itu membuat mereka sedikit kehilangan keseimbangan. Galih berdeham, mencoba mengambil alih kendali. Ia berjalan ke arah meja, menarik kursi di seberang Diandra dan duduk dengan angkuh. "Jadi, sudah siap bicara?" tanyanya, nadanya merendahkan. "Jangan mempersulit keadaan, Diandra. Aku tahu semalam itu mengejutkan, tapi ini yang terbaik untuk kita berdua. Tanda tangani saja suratnya. Aku akan berbaik hati memberimu sedikit pesangon, cukup untukmu menyewa kamar kos kecil dan memulai hidup barumu." Diandra akhirnya meletakkan tabletnya. Ia mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke mata Galih. Tatapannya jernih, tanpa jejak air mata atau ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Galih merasa sedikit gentar di bawah tatapan istrinya itu. "Aku akan menandatangani surat itu," kata Diandra. Suaranya datar, tanpa emosi. Galih dan Ibu Wati saling berpandangan, kilat kemenangan muncul di wajah mereka. Ternyata lebih mudah dari yang mereka duga. Wanita ini akhirnya menyerah. "Bagus," kata Galih sambil tersenyum puas. "Aku akan menyuruh pengacaraku menyiapkan sisanya. Kamu hanya perlu datang dan tanda tangan." "Tapi," lanjut Diandra, memotong kepuasan Galih. "Tentu saja, setelah pengacaraku memeriksanya terlebih dahulu." Keheningan yang singkat menyelimuti meja makan, sebelum akhirnya pecah oleh tawa melengking Ibu Wati. Ia tertawa begitu keras hingga tubuhnya terguncang. Galih ikut tersenyum meremehkan. "Pengacara?" ulang Ibu Wati di sela tawanya, seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. "Ya ampun, Diandra. Kamu mau bayar pengacara pakai apa? Dengan uang belanja bulanan yang diberikan Galih? Jangan bermimpi. Pengacara itu mahal. Kamu tidak akan sanggup." Di dalam hatinya, Diandra merasakan gelombang kemarahan atas penghinaan yang tak henti-hentinya itu. Mereka selalu menganggapnya bodoh, tidak berdaya, dan sepenuhnya bergantung pada kekayaan mereka. Selama ini ia membiarkan mereka percaya akan hal itu. Tapi tidak lagi. Alih-alih marah, ia hanya menyunggingkan senyum tipis yang misterius. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Itu bukan urusan kalian," jawabnya singkat. Ia berdiri dari kursinya. "Saya ada beberapa urusan pagi ini. Silakan nikmati sarapan kalian." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan meninggalkan ruang makan dengan langkah yang mantap dan punggung yang tegak. Galih dan Ibu Wati hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh dengan ekspresi bingung dan sedikit kesal. Keberanian dan ketenangan Diandra yang tiba-tiba ini benar-benar di luar skenario mereka. Dia hanya menggertak, desis Ibu Wati setelah Diandra menghilang. Wanita tak punya apa-apa sepertinya hanya bisa bicara besar. "Jangan khawatir, Galih. Pada akhirnya dia akan datang merangkak." Galih mengangguk, tetapi sebersit keraguan mulai menyelinap ke dalam hatinya. Ada sesuatu yang berbeda dari Diandra pagi ini. Sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sementara itu, Diandra sudah berada di dalam ruang kerjanya. Jantungnya memang berdebar sedikit lebih kencang setelah konfrontasi tadi, tetapi ia berhasil mengendalikannya. Ia duduk di kursinya, mengambil napas dalam-dalam, lalu meraih ponselnya. Ia menekan nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Panggilan itu langsung dijawab pada dering pertama. "Selamat pagi," sapa suara berat dan tenang di seberang sana. "Selamat pagi, Pak Danang," balas Diandra. Suaranya kini berubah. Nada lembut dan sabar yang biasa ia gunakan saat berbicara dengan suami dan mertuanya lenyap, digantikan oleh nada yang tegas, jelas,
dan penuh wibawa. Ini adalah suara seorang direktur utama. Bu Diandra, saya sudah menunggu telepon Anda, kata Danang. Suaranya penuh hormat. Bagaimana keadaan Anda? Saya baik-baik saja. Lebih baik dari sebelumnya, jawab Diandra. Waktunya tiba, Danang. Jalankan rencana A. Terdengar suara ketukan keyboard di seberang sana. Siap, Bu Diandra. Surat somasi dan permohonan audit forensik sudah saya siapkan sejak minggu lalu. Tim saya akan mengirimkannya melalui kurir prioritas ke kantor Pak Galih sekarang juga. Perkiraan akan sampai sebelum makan siang. Bagus, kata Diandra. Pastikan surat itu menggunakan kop surat firma Anda yang paling mengintimidasi. Danang tertawa kecil. Tenang saja, Bu. Kami akan menggunakan kop surat berlapis emas jika perlu. Apa ada lagi yang bisa saya bantu? Untuk saat ini, itu saja. Tetap siaga. Saya akan mengabari Anda jika ada perkembangan. Terima kasih, Danang. Dengan senang hati, Bu. Kami di belakang Anda. Panggilan berakhir. Diandra meletakkan ponselnya di atas meja. Bidak catur pertama telah ia gerakan. Sekarang, ia hanya perlu menunggu reaksi lawannya. Ia tahu Galih dan ibunya akan terkejut. Mereka akan marah. Tapi mereka masih akan meremehkannya. Mereka akan menganggap ini gertakan terakhir dari wanita yang putus asa. Biarlah mereka berpikir begitu. Semakin mereka meremehkannya, semakin keras mereka akan jatuh. Diandra memutar kursinya menghadap jendela besar yang menampakkan taman belakang yang terawat rapi. Taman itu adalah satu-satunya hal yang ia rawat dengan tangannya sendiri di rumah ini. Melihat bunga-bunga yang bermekaran memberinya ketenangan. Selama ini, ia seperti tanaman bonsai, yang pertumbuhannya sengaja dikekang dan dibentuk sesuai keinginan pemiliknya. Kini, ia akan membiarkan akarnya tumbuh liar dan kuat, menembus pot yang memenjarakannya. Permainan baru saja dimulai, dan ia memegang semua kartu terbaik. Setelah Galih dan ibunya pergi, rumah itu kembali menjadi miliknya. Keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang menekan, melainkan keheningan yang penuh dengan potensi dan keleluasaan. Diandra memberikan instruksi kepada asisten rumah tangga untuk membersihkan seluruh rumah dan mengatakan bahwa ia tidak ingin diganggu sampai siang hari. Ini adalah waktu yang telah ia nantikan. Waktu untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dan mengambil apa yang akan menjadi senjatanya. Tujuannya adalah ruang kerja Galih. Sebuah ruangan yang menjadi simbol kekuasaan dan arogansinya. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap. Perabotannya terbuat dari kulit asli yang mahal, dan udaranya selalu berbau cerutu dan parfum maskulin yang menyengat. Diandra jarang sekali masuk ke ruangan ini. Galih menganggapnya sebagai wilayah sucinya. Diandra, sebaliknya, menganggapnya sebagai sarang ular. Ia melangkah masuk. Tidak ada keraguan dalam gerakannya. Matanya langsung tertuju pada sebuah lukisan cat minyak besar yang tergantung di dinding utama. Lukisan itu adalah potret ayah Galih, seorang pria dengan tatapan tajam dan senyum tipis yang sama sombongnya dengan putranya. Lukisan itu tampak biasa saja bagi orang awam, tetapi Diandra tahu lebih baik. Ia telah mengamati Galih selama bertahun-tahun, memperhatikan setiap kebiasaan kecilnya. Ia pernah beberapa kali melihat Galih menyentuh sudut kanan bawah bingkai lukisan itu sebelum pergi untuk perjalanan bisnis yang panjang. Sebuah gerakan refleks yang tidak disadari. Diandra mendekati lukisan itu. Ia tidak perlu mencari tombol atau tuas rahasia. Berdasarkan pengamatannya, ia tahu mekanismenya lebih sederhana. Ia menekan sudut kanan bawah bingkai itu dengan kuat. Terdengar bunyi klik pelan, dan seluruh lukisan itu bergeser ke samping dengan mulus. Menampakkan sebuah pintu brankas baja berwarna abu-abu tua yang tertanam di dalam dinding. Kini bagian tersulitnya, kombinasi. Tapi Diandra sudah siap. Ia tidak pernah mencoba bertanya atau mengintip saat Galih membukanya. Itu terlalu berisiko. Sebaliknya, ia menggunakan senjata terbesarnya, pengetahuannya tentang psikologi Galih. Galih adalah pria yang sangat arogan dan narsisistik. Namun di saat yang sama juga sangat sentimental terhadap pencapaiannya sendiri. Kombinasinya pasti sesuatu yang personal dan berarti baginya, sesuatu yang ia anggap sebagai puncak kejayaannya. Diandra memutar kenop baja yang dingin itu. Ia mencoba kombinasi pertama,
tanggal lahir Galih. Gagal. Kombinasi kedua, tanggal pernikahan mereka. Tentu saja gagal, pernikahan mereka tidak pernah berarti apa-apa baginya. Ia berhenti sejenak, menutup matanya, dan berpikir. Apa yang paling dibanggakan oleh Galih? Mobil sport pertamanya. Ia ingat Galih pernah bercerita tanpa henti tentang mobil itu, sebuah mobil bekas yang ia beli dengan uangnya sendiri saat masih kuliah. Ia bahkan masih mengingat nomor polisinya karena Galih pernah menjadikannya plat nomor custom untuk mobilnya yang sekarang. Dengan jari-jari yang mantap, ia memasukkan 6 digit angka dari plat nomor mobil tua itu. Ia memutar knopnya untuk terakhir kali. Terdengar serangkaian bunyi klik mekanis yang memuaskan, diakhiri dengan bunyi, klang, yang keras saat kunci internalnya terbuka. Diandra menarik napas lega. Pintu brankas yang berat itu kini bisa ditarik terbuka. Udara pengap dari dalam brankas menyambutnya, berbau kertas tua dan debu. Di dalamnya, tersimpan tumpukan dokumen, beberapa kotak perhiasan, dan beberapa jam tangan mewah. Diandra mengabaikan perhiasan dan jam tangan itu. Itu bukan tujuannya. Matanya tertuju pada tumpukan map dan sebuah buku besar bersampul kulit hitam yang tebal. Ia menarik buku besar itu keluar. Di sampulnya tidak ada tulisan apa-apa. Ia membukanya. Di dalamnya terdapat catatan keuangan tulisan tangan yang sangat detail, lengkap dengan angka-angka pemasukan dan pengeluaran. Ini jelas bukan buku yang diperiksa oleh auditor. Ini adalah buku besar asli, perusahaan keluarga mereka, mencatat setiap rupiah yang masuk dan keluar sebelum dimanipulasi oleh akuntan untuk laporan pajak. Di beberapa halaman, ia melihat catatan kecil tentang dana taktis dan biaya entertainment dengan angka yang luar biasa besar, dialirkan ke rekening-rekening pribadi. Selanjutnya, ia memeriksa map-map yang ada. Isinya lebih mengejutkan lagi. Satu map berisi salinan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri, tempat sebagian besar keuntungan perusahaan dicuci sebelum kembali ke kantong pribadi keluarga mereka. Map lainnya berisi sertifikat-sertifikat properti di berbagai kota yang dibeli atas nama orang lain, para karyawan setia yang namanya hanya dipinjam. Dan yang paling mengerikan, ada sebuah map tipis berwarna merah. Di dalamnya, ada beberapa foto dan dokumen yang sepertinya adalah bahan untuk memeras seorang pejabat pemerintah demi memenangkan sebuah tender proyek besar beberapa tahun lalu. Jantung Diandra berdebar kencang, bukan karena takut, tetapi karena adrenalin. Ini lebih besar dari yang ia duga. Ini bukan hanya tentang perceraian. Ini adalah kunci untuk menghancurkan seluruh kerajaan bisnis yang dibangun di atas kebohongan dan korupsi. Ia tidak membuang waktu. Dari dalam tas jinjingnya, ia mengeluarkan sebuah perangkat yang telah ia beli beberapa bulan lalu, sebuah scanner portable seukuran penggaris. Ia juga mengeluarkan laptop kecilnya. Dengan gerakan yang cepat dan efisien, ia mulai memindai setiap halaman dari buku besar dan setiap lembar dokumen penting dari map-map itu. Halaman demi halaman, cahaya dari scanner menyapu kertas-kertas yang menguning, mengubahnya menjadi data digital yang aman. Proses itu memakan waktu hampir 1 jam, tetapi Diandra melakukannya dengan kesabaran yang luar biasa. Setiap file yang selesai dipindai langsung ia enkripsi dan unggah ke sebuah server cloud pribadi yang ia sewa dengan nama samaran. Ia juga membuat salinan kedua ke sebuah USB flash drive kecil yang bentuknya menyerupai liontin kalung. Setelah semua selesai, ia mengirim sebuah email singkat ke Pak Danang dari alamat email anonim. Isinya hanya satu kata, terkirim. Dengan hati-hati, ia mengembalikan semua dokumen dan buku besar itu ke dalam brankas, persis di posisi semula. Ia memastikan tidak ada selembar kertas pun yang terlipat atau salah letak. Ia menutup pintu brankas yang berat itu, memutar kembali kombinasinya hingga terkunci, lalu mendorong lukisan itu kembali ke tempatnya. Ia bahkan mengusap bingkai lukisan itu dengan kain lap kecil untuk menghilangkan jejak sidik jarinya. Sempurna. Tidak ada yang akan tahu ia pernah ada di sana. Diandra melangkah keluar dari ruang kerja Galih, menutup pintunya dengan pelan. Ia berjalan kembali ke ruang kerjanya sendiri. Ia berdiri sejenak, membandingkan kedua ruangan itu dalam benaknya. Ruang kerja Galih terasa gelap, berat, dan penuh dengan rahasia busuk dari masa lalu. Sementara ruang kerjanya terasa terang, ringan, dan penuh dengan harapan akan masa depan. Ia duduk di kursinya,
merasakan beban yang luar biasa berat terangkat dari pundaknya. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam ketakutan dan ketidakberdayaan. Hari ini, ia telah mengambil kembali kekuatannya. Senjata paling mematikan kini ada dalam genggamannya. Dan musuhnya, yang sedang duduk nyaman di kantornya yang mewah, sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi kerajaannya baru saja ia retakkan dari dalam. Diandra menatap keluar jendela, senyum kecil yang tulus akhirnya terukir di bibirnya. Badai akan segera datang, dan ia sudah siap dengan payungnya. Dunia Galih adalah sebuah panggung, dan ia adalah aktor utamanya. Kantornya, yang terletak di lantai 30 sebuah gedung pencakar langit di jantung distrik bisnis, adalah set panggung yang ia rancang dengan cermat. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan kota yang terbentang seperti permadani berkilauan, sebuah pemandangan yang menegaskan posisinya di puncak. Perabotannya minimalis, mahal, dan didominasi warna monokrom. Tidak ada foto keluarga di mejanya, hanya sebuah patung banteng perunggu yang melambangkan kekuatan pasar dan sebuah plakat penghargaan yang dipoles hingga berkilau. Semuanya dirancang untuk mengintimidasi dan memancarkan aura kesuksesan yang tak tersentuh. Pagi itu, ia menjalani ritualnya seperti biasa. Ia memimpin rapat pagi dengan para manajernya, menyela presentasi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan tajam yang lebih bertujuan untuk menunjukkan kecerdasannya daripada mencari solusi. Ia berjalan melewati kubikel-kubikel karyawannya, menebar senyum ramah yang tidak pernah sampai ke matanya, membuat para staf junior menunduk gugup. Ia adalah citra sempurna seorang pemimpin muda yang dinamis dan brilian. Topengnya terpasang dengan sempurna. Ancaman kosong Diandra dari pagi tadi sudah hampir ia lupakan. Baginya, itu hanyalah ledakan emosi terakhir dari seorang wanita yang akan kehilangan segalanya. Patut dikasihani, tetapi pada akhirnya tidak penting. Pikirannya sudah melompat jauh ke depan, merencanakan pesta perceraian yang akan ia adakan bersama teman-temannya setelah semuanya selesai. Sekitar pukul 11, saat ia sedang menelepon salah satu investornya, ibunya menelepon. Ia menolak panggilan dari investor itu untuk menjawab panggilan ibunya. "Halo, Bu," sapanya. "Galih, bagaimana?" Suara Ibu Wati terdengar cemas. "Apa si Diandra itu menghubungimu lagi? Apa dia sudah sadar akan kebodohannya?" Galih tertawa kecil, bersandar di kursinya yang empuk. "Tenang saja, Bu. Dia tidak akan berbuat apa-apa. Dia hanya menggertak. Paling-paling dia menyewa pengacara murahan dari pinggir jalan." Setelah pengacara itu memberitahunya bahwa dia tidak punya uang dan tidak punya harapan, dia akan datang memohon. "Kamu yakin?" Sikapnya tadi pagi aneh sekali. "Begitu dingin," kata Ibu Wati. "Justru itu tandanya dia sudah putus asa," sahut Galih dengan percaya diri. "Orang kalau sudah terpojok biasanya begitu, Bu. Pura-pura tegar. Percayalah padaku. Aku mengenalnya luar dalam. Dia itu lemah. 8 tahun ini aku yang menghidupinya. Tanpa aku, dia bukan siapa-siapa. Jangan khawatirkan hal itu." Percakapan itu berhasil menenangkan ibunya, dan juga dirinya sendiri. Ia kembali bekerja, menenggelamkan diri dalam angka-angka dan proyeksi laba. Ia merasa tak terkalahkan, persis seperti patung banteng di mejanya. Namun, ketenangan itu pecah tepat sebelum jam makan siang. Sekretarisnya masuk dengan ragu-ragu, membawa sebuah amplop besar berwarna coklat dengan logo sebuah firma hukum yang tercetak dengan tinta emas timbul. "Maaf, Pak Galih. Ini ada kiriman dari kurir prioritas. Katanya sangat penting dan mendesak," kata sekretaris itu. Galih mengambil amplop itu dengan kesal. "Dari siapa?" "Firma hukum Danang O Partners, Pak." Nama itu tidak familiar baginya, tetapi logo firma itu terlihat sangat mahal dan prestisius. Ia merobek amplop itu dengan kasar. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen yang tebal. Ia mulai membacanya. Semakin jauh ia membaca, semakin kaku rahangnya dan semakin erat cengkeramannya pada kertas itu. Senyum puas di wajahnya perlahan-lahan luntur, digantikan oleh ekspresi tidak percaya. Ini bukan surat dari pengacara murahan. Danang O Partners adalah salah satu firma hukum korporat paling ditakuti di negeri ini, dikenal dengan tim litigasi mereka yang buas dan tarif mereka yang selangit. Dan isi surat itu, ini bukan sekadar surat balasan perceraian.
Ini adalah sebuah deklarasi perang. Surat itu, dengan bahasa hukum yang dingin dan tajam, tidak hanya menolak tawaran pesangon yang ia anggap murah hati, tetapi juga menuntut hak penuh atas setengah dari seluruh aset yang diperoleh selama masa pernikahan. Yang lebih buruk, surat itu secara spesifik menyebutkan nama perusahaannya, PT Jaya Sentosa, dan secara resmi meminta dilakukannya audit forensik menyeluruh terhadap seluruh pembukuan perusahaan selama 8 tahun terakhir untuk menentukan nilai aset bersama yang sebenarnya. Darah serasa surut dari wajah Galih. Audit forensik? Mereka tidak mungkin serius. Itu akan membuka semua kreativitas, akuntansi yang telah dilakukan keluarganya selama bertahun-tahun. Itu akan membongkar semuanya. Dari mana dia dapat uang? Desisnya pada dirinya sendiri. Ruangan yang tadinya terasa lapang mendadak terasa menyesakan. Ia membaca ulang nama firma hukum itu. Danang O Partners. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan. Diandra tidak mungkin bisa menyewa mereka. Tangannya yang sedikit gemetar meraih telepon dan menghubungi pengacara perusahaannya. Pak Firman, seorang pengacara licik yang sudah sering membantunya membereskan masalah-masalah sensitif. Firman, katanya begitu panggilan tersambung, suaranya tegang. Aku baru saja menerima surat dari firma hukum Danang O Partners. Mereka mewakili Diandra dalam gugatan cerai. Terdengar keheningan sejenak di seberang sana. Danang O Partners, ulang Firman, nadanya terdengar terkejut. Kamu serius, Galih? Mereka bukan firma hukum perceraian. Mereka itu predator korporat. Apa yang mereka inginkan? Audit forensik. Mereka menuntut audit penuh pada Jaya Sentosa. Kata Galih, suaranya nyaris berbisik. Terdengar umpatan pelan dari Firman. Ini buruk, Galih. Ini sangat buruk. Ini bukan lagi soal perceraian, ini serangan langsung ke bisnismu. Istrimu, apa dia punya sesuatu? Tidak mungkin, bentak Galih, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya ibu rumah tangga biasa. Ini pasti akal-akalan pengacaranya saja untuk menakut-nakutiku. Malam itu, Galih pulang dengan amarah yang membara. Ia membanting pintu depan, hingga membuat Bei Inah yang sedang menyapu terlonjak kaget. Ia menemukan Diandra sedang duduk dengan tenang di ruang keluarga, membaca sebuah buku. Apa-apaan ini? Bentak Galih, melemparkan surat itu ke atas meja kopi di depan Diandra. Diandra menatap surat itu, lalu menatap Galih. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung dan sedikit takut, sebuah ekspresi yang telah ia latih di depan cermin. Aku tidak mengerti, Galih, katanya dengan suara pelan. Jangan pura-pura bodoh, Diandra, raungnya, menunjuk ke arah surat itu. Danang O Partners? Audit forensik? Kamu pikir kamu siapa? Kamu mau menghancurkanku? Diandra menunduk, memainkan ujung bukunya. Pengacaraku bilang itu hanya prosedur biasa, Galih. Untuk memastikan pembagiannya adil. Aku hanya ingin mendapatkan apa yang menjadi hakku. Penampilannya yang tampak lemah dan bingung itu justru semakin memancing amarah Galih. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang tampak begitu rapuh ini bisa mendalangi serangan secerdas ini. Pasti ada orang lain di belakangnya. Pasti pengacaranya yang memanas-manasinya. Hakmu adalah apa yang aku berikan padamu, hardiknya. Dengar, aku tidak tahu permainan apa yang sedang kamu mainkan, atau siapa yang mempengaruhimu. Tapi hentikan semua ini sekarang juga. Pecat pengacara itu dan tanda tangani surat yang kuberikan. Kalau tidak, aku bersumpah, aku akan membuat sisa hidupmu seperti di neraka. Ancamannya menggantung di udara. Diandra tidak menjawab. Ia hanya menunduk, bahunya sedikit bergetar seolah sedang menahan tangis. Galih menatapnya dengan napas terengah-engah. Ia melihat ketakutan di wajah istrinya, dan itu sedikit menenangkannya. Ya, dia masih wanita lemah yang sama. Dia hanya ketakutan dan dipengaruhi oleh orang yang salah. Dengan perasaan sedikit lega, Galih berbalik dan naik ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Ia masih marah, tetapi kini ia merasa memiliki kendali lagi. Ia hanya perlu menekan Diandra lebih keras, membuatnya takut, dan semua ini akan berakhir. Di ruang keluarga, setelah suara langkah kaki Galih menghilang, Diandra perlahan mengangkat kepalanya.
Tidak ada air mata di matanya. Ekspresi takut itu lenyap, digantikan oleh tatapan yang dingin dan penuh perhitungan. Ancamannya tadi tidak membuatnya takut. Sebaliknya, itu hanya menegaskan bahwa strateginya bekerja dengan sempurna. Galih bereaksi persis seperti yang ia harapkan, dengan amarah, arogansi, dan meremehkan lawan. Dia tidak melihat Diandra sebagai dalangnya, dia hanya melihat pengacaranya. Dan kesalahan fatal itulah yang akan Diandra manfaatkan hingga tetes terakhir. Beberapa hari berikutnya, suasana di dalam rumah terasa seperti medan perang dingin. Galih dan Ibu Wati tidak lagi berbicara pada Diandra. Mereka hanya melemparkan tatapan penuh kebencian dan berbisik-bisik di belakang punggungnya setiap kali ia lewat. Mereka memperlakukannya seperti musuh yang menyusup ke markas mereka. Diandra menerima perlakuan itu dengan keheningan yang sama. Ia terus menjalani perannya sebagai wanita yang terintimidasi, menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar atau di taman belakang, selalu dengan sebuah buku di tangan. Namun, di luar rumah, bidak catur yang telah ia gerakan mulai menimbulkan efek domino. Ancaman audit forensik dari firma hukum sekali berdanang Partners bukan lagi rahasia. Di dunia bisnis yang kejam, kabar buruk menyebar lebih cepat daripada api. Getaran pertama dirasakan Galih melalui telepon. Seorang mitra bisnisnya yang sudah lama bekerja sama dengannya menelepon dengan nada cemas. "Galih, aku dengar rumor tidak sedap. Katanya ada masalah dalam perceraianmu yang bisa berimbas ke perusahaan. Apa semuanya baik-baik saja?" Galih berusaha menepisnya sebagai gosip murahan, tetapi nada keraguan dalam suara mitranya itu tidak bisa disembunyikan. Getaran kedua datang melalui email. Pihak bank yang selama ini menjadi penyokong utama keuangan perusahaannya tiba-tiba mengirimkan email resmi, mengundang Galih untuk sebuah pertemuan guna meninjau kembali fasilitas kredit yang telah mereka berikan. Ini adalah bahasa perbankan yang sangat halus untuk mengatakan, "Kami khawatir, dan kami bisa menarik pendanaan kami kapan saja." Galih menjadi semakin panik dan mudah marah. Di kantor, ia membentak karyawannya untuk kesalahan-kesalahan kecil. Topengnya yang sempurna mulai retak, menampakkan wajah asli yang penuh tekanan dan ketakutan. Ia menyuruh Pak Firman, pengacaranya, untuk menghubungi Danang Partners, mencoba menawarkan sejumlah uang agar tuntutan audit itu dicabut. Jawabannya datang dengan cepat dan dingin, tawaran ditolak. Melihat putranya yang semakin tertekan, Ibu Wati memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi tinggal diam. Ia merasa Diandra adalah biang keladi dari semua ini, seekor ular yang ia pelihara tanpa sadar. Ia harus menghadapi ular itu secara langsung dan mematahkan kepalanya. Suatu sore, saat Galih masih di kantor, Ibu Wati menemukan Diandra sedang menyiram tanaman anggrek di taman belakang. Ia mendekati menantunya itu dengan langkah mengancam. "Puas kamu sekarang?" desis Ibu Wati, tanpa basa-basi. Diandra berbalik perlahan, memegang selang air di tangannya. "Maaf, Bu. Saya tidak mengerti." "Jangan pura-pura bodoh," bentak Ibu Wati, amarah membuat wajahnya memerah. "Kamu lihat apa yang sudah kamu lakukan pada Galih? Kamu membuatnya stres. Kamu mencoba menghancurkan perusahaan yang sudah dibangun oleh almarhum suamiku dengan susah payah. Semua hanya karena keserakahanmu." Diandra meletakkan selang air itu dengan tenang. Ia menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Selama bertahun-tahun, ia selalu menunduk di hadapan wanita ini. Hari ini, ia tidak akan menunduk lagi. "Saya hanya menuntut apa yang menjadi hak saya sesuai hukum, Bu," jawabnya dengan suara yang tenang namun tegas. "Hak? Hak apa yang kamu punya?" cemooh Ibu Wati. "Kamu datang ke keluarga ini tidak membawa apa-apa. Kami yang memberimu makan, memberimu pakaian, memberimu atap di atas kepala. Dan ini balasanmu? Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih." Setiap kata adalah hinaan yang sudah sering Diandra dengar. Dulu, kata-kata itu terasa seperti cambuk. Sekarang, kata-kata itu tidak terasa apa-apa. Hatinya sudah mati rasa terhadap racun wanita ini. "Jika ibu merasa saya tidak punya hak apa-apa, biarkan pengadilan yang memutuskan," kata Diandra. Jawaban logis dan dingin itu membuat Ibu Wati semakin murka. Ia mendekat, jarinya menunjuk-nunjuk ke wajah Diandra. "Dengar baik-baik, perempuan kampung. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan putraku dan keluargaku. Hentikan semua kegilaan ini,
atau kamu akan menyesal seumur hidupmu. Aku bersumpah. Di dalam dirinya, Diandra merasakan sesuatu yang bangkit. Bukan rasa takut, melainkan kekuatan yang dingin. Ia mengingat semua malam saat ia menangis sendirian karena hinaan wanita ini. Ia mengingat semua mimpinya yang diredupkan. Kini, di hadapan ancaman kosong itu, ia merasa kasihan. Ini bukan lagi urusan pribadi antara saya, Galih, atau ibu, kata Diandra, suaranya tetap stabil. Ini sudah di tangan hukum. Saya sarankan ibu tidak ikut campur. Ini bisa memperburuk keadaan. Memperburuk keadaan? Kamulah yang memperburuk keadaan, jerit Ibu Wati, frustrasi karena gertakannya tidak mempan. Ia berbalik dengan marah dan masuk ke dalam rumah, membanting pintu kaca di belakangnya. Diandra menarik napas panjang, udara sore terasa segar di paru-parunya. Pertarungan tadi menguras tenaganya, tetapi juga memberinya kepastian. Ia berada di jalur yang benar. Klimaks dari babak pertama pertempuran ini terjadi keesokan harinya. Sore itu, Galih sedang berada di tengah rapat penting ketika ponselnya bergetar hebat. Itu telepon dari Pak Firman. Biasanya ia akan mengabaikannya, tetapi firasatnya mengatakan ini sangat penting. Ia meminta maaf dan keluar dari ruang rapat. Ada apa, Firman? Aku sedang rapat, katanya dengan nada kesal. Galih, ada masalah besar. Suara Firman terdengar panik, sesuatu yang belum pernah Galih dengar sebelumnya. Mereka bergerak sangat cepat. Pengacara Diandra baru saja mengajukan mosi darurat ke pengadilan. Mosi apa? Tanya Galih, jantungnya mulai berdebar. Mosi untuk pembekuan sementara sebagian aset. Asetmu pribadi dan rekening utama perusahaan. Mereka berargumen ada risiko kamu akan memindahkan aset ke luar negeri sebelum audit selesai. Galih merasa lemas. Tidak mungkin hakim mengabulkan mosi segila itu, kan? Terdengar helaan napas berat dari Firman. Masalahnya, Galih hakim mengabulkannya. Surat perintahnya baru saja keluar 15 menit yang lalu. Rekeningmu dan rekening perusahaan akan dibekukan efektif besok pagi. Dunia Galih seakan runtuh. Aset dibekukan. Itu adalah hukuman mati dalam dunia bisnis. Ia tidak akan bisa membayar gaji karyawan. Ia tidak akan bisa membayar pemasok. Cek-cek yang sudah ia keluarkan akan ditolak. Reputasinya, yang ia bangun seumur hidupnya, akan hancur dalam semalam. Ia bersandar di dinding koridor, telepon masih menempel di telinganya, tetapi ia tidak lagi mendengar suara Firman yang terus berbicara. Pandangannya kosong. Ini bukan lagi gertakan. Ini adalah serangan yang nyata dan sangat menyakitkan. Ini adalah hadiah, balasan pertama dari Diandra. Sebuah hadiah yang dikirim dengan presisi seorang ahli bedah, langsung memotong urat nadi kehidupannya. Di rumahnya, Diandra sedang memeriksa laporan laba rugi bulanan dari Gria-Kria di laptopnya. Angka-angka itu sangat memuaskan. Sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Dari Pak Danang. Isinya hanya 3 kata, mosi dikabulkan. Selamat. Diandra menutup laptopnya. Ia tidak tersenyum. Yang ia rasakan bukanlah kegembiraan, melainkan sebuah kepuasan yang dingin dan kelam. Mereka memulai perang ini dengan tawa di pestanya. Kini, ia bertanya-tanya, apakah mereka masih bisa tertawa? Papan catur telah ia atur. Beberapa bidak penting musuh telah ia singkirkan. Sekarang, saatnya mempersiapkan langkah selanjutnya untuk sang ratu. Kabar tentang pembekuan aset PT Jaya Sentosa menyebar di kalangan pebisnis seperti wabah. Dalam semalam, nama Galih yang dulu disegani kini menjadi bahan gosip di setiap pertemuan makan siang dan grup percakapan elit. Proyek-proyeknya terhenti. Pemasok menolak mengirim barang tanpa pembayaran tunai di muka, sesuatu yang mustahil ia lakukan. Karyawan mulai gelisah, bertanya-tanya apakah mereka akan menerima gaji di akhir bulan. Galih terkurung dalam neraka ciptaannya sendiri. Ia menghabiskan hari-harinya di telepon, mencoba menenangkan investor yang panik dan memohon pengertian dari mitra bisnisnya, tetapi usahanya sia-sia. Pintu-pintu yang dulu selalu terbuka untuknya kini tertutup rapat. Di rumah, suasananya lebih buruk lagi. Galih dan ibunya, yang terperangkap dalam kepanikan yang sama, mulai saling menyalahkan. Ibu Wati menuduh Galih terlalu lunak dan meremehkan Diandra.
sementara Galih menyalahkan ibunya yang memulai semua ini dengan ide, hadiah, surat cerai yang konyol. Pertengkaran mereka menggema di seluruh rumah, penuh dengan kata-kata pahit dan penyesalan yang terlambat. Diandra, dari ruang kerjanya, bisa mendengar semuanya. Ia tidak merasakan apa-apa selain kelelahan. Drama mereka tidak lagi menarik baginya. Galih masih memegang satu keyakinan, semua ini didalangi oleh pengacara Diandra. Ia tidak bisa membayangkan bahwa Diandra, wanita yang ia kenal, memiliki kecerdasan atau sumber daya untuk melakukan ini. Dalam benaknya, Diandra hanyalah boneka yang dimainkan oleh orang lain. Keyakinan inilah yang membuatnya masih menyimpan sebersit arogansi, keyakinan bahwa jika ia bisa menemukan dalang sebenarnya, ia bisa bernegosiasi. Kenyataan menghantamnya pada suatu sore yang mendung. Ia sedang duduk di ruang kerjanya yang suram, mencoba mencari jalan keluar dari labirin masalah keuangannya, ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan itu dari seorang rekan bisnis lama, seseorang yang hubungannya tidak terlalu akrab. Pesan itu hanya berisi sebuah tautan berita, disertai kalimat singkat yang terasa seperti sindiran, "Selamat ya, Galih. Ternyata selama ini kamu menyimpan mutiara di rumah. Hebat sekali istrimu." Dengan dahi berkerut, Galih membuka tautan itu. Tautan itu membawanya ke halaman sebuah majalah bisnis digital paling bergengsi di Indonesia. Judul artikel itu terpampang besar di bagian atas layar, ditulis dengan huruf tebal yang seolah melompat ke arahnya. "Gria-Kria, merevolusi industri kreatif Indonesia dari akar rumput, inilah sosok jenius di baliknya." Galih mendengus. Ia pernah mendengar tentang Gria-Kria, sebuah startup teknologi yang sedang naik daun, dipuji karena model bisnisnya yang inovatif dan pertumbuhannya yang fenomenal. Apa hubungannya ini dengan dia atau Diandra? Ia menggulir ke bawah, melewati paragraf-paragraf yang memuji valuasi perusahaan yang sudah menembus angka triliunan dan strategi pasarnya yang brilian. Lalu, matanya terpaku pada sebuah foto. Foto berukuran besar yang menampilkan halaman utama artikel itu. Itu adalah foto seorang wanita. Wanita itu duduk di sebuah kursi desainer modern dengan latar belakang kantor yang terang dan artistik. Ia mengenakan blazer berwarna gading yang dipotong dengan sempurna, rambutnya ditata dengan gaya yang elegan namun tegas, dan riasan wajahnya minimalis namun menonjolkan fitur-fiturnya yang tajam. Tapi bukan penampilannya yang membuat Galih membeku, melainkan wajahnya, senyumnya, dan matanya. Mata itu menatap lurus ke arah kamera, memancarkan kecerdasan, kepercayaan diri, dan kekuatan yang mutlak. Senyumnya tipis, bukan senyum ramah yang biasa ia lihat, melainkan senyum seseorang yang tahu persis apa yang ia lakukan dan mengapa ia melakukannya. Itu adalah Diandra. Ponsel itu nyaris terlepas dari genggamannya. Jantungnya serasa berhenti berdetak selama beberapa detik sebelum kembali berdentam dengan keras di dadanya. Tidak mungkin. Ini pasti rekayasa. Ini lelucon. Ia membaca kalimat pertama di bawah foto itu. Setelah sekian lama menjaga anonimitasnya, Diandra Narayani, pendiri sekaligus direktur utama dari Gria-Kria, akhirnya tampil ke publik untuk pertama kalinya. Wanita berusia 30 tahun ini adalah arsitek di balik salah satu kisah sukses startup paling menginspirasi dalam dekade ini. Galih membaca setiap kata dalam artikel itu dengan napas tertahan. Artikel itu mengupas tuntas perjalanan Gria-Kria dari sebuah ide konsep, hingga menjadi raksasa industri. Ada kutipan dari para investor yang memuji visi dan ketajaman bisnis Diandra. Ada testimoni dari para pengrajin lokal yang hidupnya berubah berkat platform yang ia ciptakan. Artikel itu melukiskan gambaran seorang visioner, seorang pemimpin yang tangguh, seorang jenius di bidang teknologi dan bisnis. Dan wanita itu adalah istrinya. Wanita yang selama 8 tahun ia anggap bodoh. Wanita yang ia cemooh seleranya, yang ia rendahkan pendidikannya, yang ia sebut tidak punya apa-apa tanpanya. Wanita yang ia tertawakan saat ia beri surat cerai di hari ulang tahunnya. Sebuah gelombang rasa dingin yang memuakan menjalari tubuhnya. Tiba-tiba, semuanya menjadi masuk akal. Firma hukum papan atas. Tuntutan audit yang presisi. Ketenangannya yang ganjil. Uang. Tentu saja dia punya uang. Dia bukan hanya punya uang, dia mungkin lebih kaya darinya sekarang, bahkan sebelum perceraian. Dia tidak pernah menjadi boneka. Dia adalah dalangnya.
Dia adalah pemain catur yang selama ini membiarkannya berpikir bahwa dia adalah raja, padahal sesungguhnya dia hanyalah pion yang siap dikorbankan. Dengan tangan gemetar, Galih bangkit dan berjalan terhuyung-huyung keluar dari ruang kerjanya. Ia menemukan ibunya sedang menonton televisi di ruang keluarga. "Bu," panggilnya, suaranya serak. Ibu Wati menoleh, kesal karena diganggu. "Ada apa lagi, Galih?" "Ibu sedang pusing." Galih tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyerahkan ponselnya. Ibu Wati mengambilnya dengan enggan, matanya menyipit untuk membaca tulisan di layar kecil itu. Ia melihat foto Diandra. "Foto apa ini?" "Dia pakai Photoshop supaya kelihatan hebat," cemoohnya. Lalu ia mulai membaca. Ekspresinya berubah dengan cepat, dari meremehkan, menjadi bingung, lalu syok, dan akhirnya pucat pasi. Ia membaca ulang kalimat, "Valuasi perusahaan menembus angka triliunan," beberapa kali, seolah tidak bisa mempercayai matanya. Ini tidak mungkin," bisiknya, suaranya bergetar. "Ini pasti bohong. Rekayasa." "Itu nyata, Bu," kata Galih, suaranya terdengar kosong. "Aku sudah memeriksa situsnya. Perusahaannya nyata. Semuanya nyata." Ibu Wati menatap putranya, lalu kembali menatap foto Diandra di layar ponsel. Diandra yang ini bukanlah menantunya yang penurut dan selalu menunduk. Ini adalah orang asing. Seorang wanita kuat yang menatapnya dari seberang jurang kekuasaan yang tak terseberangi. Kenangan-kenangan kecil yang dulu tidak berarti kini kembali menghantam Ibu Wati dengan makna baru yang mengerikan. Diandra yang sering begadang di depan laptopnya, yang ia kira hanya bermain media sosial atau membaca gosip. Ternyata ia sedang membangun sebuah kerajaan. Diandra yang sering berbicara tentang potensi pengrajin di desa kelahirannya, yang ia anggap sebagai obrolan membosankan seorang wanita kampung. Ternyata itu adalah riset pasar. Diandra yang diam-diam mengambil kursus online tentang keuangan dan manajemen, yang ia cemooh sebagai usaha sia-sia. Ternyata ia sedang mempersiapkan senjatanya. Mereka tidak pernah benar-benar mengenalnya. Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Seorang wanita sederhana yang bisa mereka kendalikan. Dan sementara mereka sibuk merendahkannya, ia diam-diam telah melampaui mereka dalam segala hal. Di ruang keluarga yang mewah itu, di tengah perabotan mahal yang menjadi saksi bisu keangkuhan mereka, Galih dan Ibu Wati hanya bisa duduk dalam keheningan yang memekakan. Layar ponsel yang masih menyala di tangan Ibu Wati, memancarkan cahaya dingin ke wajah mereka yang pucat dan kalah. Mereka baru saja menyadari bahwa mereka tidak sedang berperang melawan seorang wanita lemah yang putus asa. Mereka sedang berperang melawan seorang raksasa, dan mereka baru saja membangunkan raksasa itu dari tidurnya. Undangan pertemuan mediasi datang 2 hari setelah artikel tentang Diandra mengguncang dunia mereka. Undangan itu tidak terasa seperti sebuah ajakan untuk berdiskusi, melainkan sebuah panggilan untuk penghakiman. Pertemuan itu diadakan di kantor firma hukum Danang O Partners, sebuah gedung kaca menjulang yang seolah menusuk langit, memancarkan aura kekuasaan yang dingin dan tak terbantahkan. Galih dan Ibu Wati tiba bersama pengacara mereka, Pak Firman. Wajah mereka bertiga tampak kuyu dan tegang. Galih, yang biasanya selalu tampil sempurna dengan setelan mahal dan rambut klimis, hari ini terlihat sedikit berantakan. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan tatapannya tidak lagi tajam, melainkan penuh dengan kecemasan. Ibu Wati mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah usaha yang menyedihkan untuk mempertahankan sisa-sisa martabatnya, tetapi wajahnya yang pucat dan garis-garis ketegangan di sekitar bibirnya mengkhianati ketakutannya. Mereka diantar ke sebuah ruang rapat di lantai teratas. Ruangan itu didominasi oleh sebuah meja kayu mahoni yang sangat panjang dan jendela raksasa yang menawarkan pemandangan kota. Pemandangan yang sama seperti di kantor Galih. Tetapi dari sini, kantor Galih terlihat kecil dan tidak berarti. Diandra dan Pak Danang sudah menunggu di sana. Mereka duduk dengan tenang di salah satu sisi meja. Diandra mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang tajam. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan beberapa helai anak rambut yang membingkai wajahnya dengan lembut namun profesional. Ia tampak tenang, terkumpul, dan memegang kendali penuh. Saat Galih dan ibunya masuk, Diandra hanya menatap mereka sekilas. Sebuah tatapan yang tidak mengandung kebencian, melainkan tatapan seorang atasan yang akan memulai rapat dengan bawahannya. Tatapan itu membuat Galih merasa semakin kecil.
Pak Firman memulai pertemuan dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba membuka jalur negosiasi. Selamat pagi, Bapak Danang, Ibu Diandra. Terima kasih atas waktu Anda. Klien kami, Pak Galih, ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kami bersedia untuk mendiskusikan kembali tawaran penyelesaian yang lebih masuk akal. Pak Danang mengangkat tangannya dengan sopan, menghentikan kalimat Pak Firman. Terima kasih, Pak Firman, katanya dengan suara yang tenang namun final. Tapi saya rasa kita sudah melewati tahap diskusi. Klien saya datang hari ini bukan untuk bernegosiasi. Kami datang untuk memberikan pilihan. Pak Danang menatap lurus ke arah Galih dan Ibu Wati. Pilihannya ada dua. Sangat sederhana. Ia menggeser sebuah map tipis ke tengah meja. Pilihan A, jalan damai. Pak Galih menyetujui seluruh tuntutan yang diajukan oleh klien saya. Ini termasuk pembagian 50% dari seluruh aset bersama yang terhitung pertanggal surat perintah pembekuan aset dikeluarkan, ditambah kompensasi atas tekanan mental dan kerugian imaterial yang jumlahnya sudah kami rincikan di dalam map itu. Anda menandatangani semuanya hari ini, tanpa perlawanan. Jika Anda memilih jalan ini, maka perceraian akan berjalan cepat dan diam-diam. Semua masalah berhenti di sini. Kemudian, tatapan Pak Danang menjadi lebih tajam. Ia meletakkan tangannya di atas sebuah koper kulit kecil yang ada di samping kursinya. Lalu ada pilihan B, jalur perang. Anda menolak pilihan A dan memutuskan untuk melawan di pengadilan. Jika itu yang Anda pilih, maka kami tidak hanya akan menuntut setiap sen dari harta Anda, tetapi koper ini, ia menepuk koper itu pelan, yang berisi salinan lengkap dari seluruh isi brankas pribadi Anda, akan saya bawa sendiri sore ini ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anda tidak hanya akan kehilangan harta Anda, Pak Galih. Anda dan mungkin juga ibu Anda, akan kehilangan kebebasan Anda. Keheningan yang jatuh di ruangan itu terasa berat, nyaris bisa dipegang. Wajah Galih dan Ibu Wati menjadi seputih kertas. Pak Firman, sebagai pengacara mereka, tampak seperti baru saja disambar petir. Brankas pribadi, KPK, ini jauh lebih buruk dari mimpi terburuk mereka. Anda hanya menggertak, desis Galih, meskipun suaranya tidak memiliki keyakinan sama sekali. Pak Danang tersenyum tipis. Kami tidak pernah menggertak. Ia membuka koper itu sedikit, mengambil satu lembar dokumen dari dalamnya, dan menggesernya melintasi meja ke arah Pak Firman. Hanya sebagai contoh kecil. Pak Firman mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Itu adalah salinan laporan transaksi dari sebuah bank di Kepulauan Kaiman. Di sana tertera nama Galih sebagai pemilik rekening, dengan saldo akhir yang angkanya bisa membiayai sebuah kota kecil, dan catatan transfer dana yang jelas-jelas merupakan hasil penggelapan pajak dari PT Jaya Sentosa. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Vonis penjara di atas selembar kertas. Warna benar-benar hilang dari wajah Pak Firman. Ia menatap kliennya dengan tatapan ngeri. Mereka punya semuanya, Pak. Bu, mereka punya semuanya. Ibu Wati, dalam keputusasaan terakhirnya, menatap Diandra. Semua keangkuhannya lenyap, digantikan oleh permohonan yang menyedihkan. Diandra enduk, panggilnya dengan suara parau, menggunakan panggilan sayang yang sudah bertahun-tahun tidak ia ucapkan. Tolong jangan lakukan ini. Kita ini keluarga. Pikirkan nama baik keluarga. Pikirkan Galih. Diandra akhirnya angkat bicara. Suaranya dingin, setiap kata diucapkannya dengan perlahan dan jelas, seperti serpihan es yang jatuh di atas marmer. Keluarga? Tanyanya. Di mana, keluarga? Saat ibu dan putra ibu memberiku surat cerai sebagai hadiah ulang tahun? Di mana, keluarga? Saat putra ibu merekam wajah terhinaku sambil tertawa? Di mana, keluarga? Saat kalian berdua merendahkanku selama 8 tahun terakhir. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kebaikan hati saya, rasa kekeluargaan saya, katanya sambil menatap lurus ke mata Ibu Wati, sudah habis pada malam ulang tahun saya yang ke-30. Semua sudah habis. Ia kemudian berdiri, diikuti oleh Pak Danang. Pertemuan ini sudah selesai. Kami beri Anda waktu 24 jam untuk berpikir, kata Pak Danang sambil menutup kopernya. Meskipun saya rasa, tidak banyak yang perlu dipikirkan.
Pilihlah dengan bijak. Diandra tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Ia meninggalkan mereka bertiga di dalam ruangan yang dingin itu, terperangkap dalam reruntuhan keangkuhan mereka sendiri. Mereka dihadapkan pada dua pilihan, kehancuran finansial atau kehancuran total. Badai yang telah ia janjikan akhirnya tiba, dan kini, badai itu siap menelan mereka seluruhnya. Saat pintu ruang rapat tertutup di belakang Diandra, keheningan yang ia tinggalkan terasa lebih berat daripada badai amarah manapun. Selama beberapa menit yang panjang, tidak ada yang bergerak. Galih, Ibu Wati, dan Pak Firman hanya duduk membeku, seolah ultimatum tadi telah menyedot seluruh udara dan kehidupan dari dalam ruangan. Koper kulit kecil yang ditinggalkan Pak Danang di atas meja, tampak seperti sebuah bom waktu yang siap meledak. Pak Firman adalah yang pertama pulih. Sebagai pengacara, ia terlatih untuk berpikir jernih di bawah tekanan. Ia menarik napas panjang dan menatap kedua kliennya dengan tatapan yang tidak lagi menyeratkan simpati, melainkan urgensi yang brutal. Kita tidak punya pilihan, katanya, suaranya pelan namun tegas. Pilihan B bukan pilihan. Itu adalah jaminan kehancuran total. Penjara, penyitaan seluruh aset oleh negara, dan skandal yang akan menghancurkan nama keluarga Anda untuk selamanya. Kita harus mengambil pilihan A. Ibu Wati tersentak dari lamunannya. Tidak, serunya, suaranya bergetar karena campuran amarah dan ketakutan. Kita tidak akan menyerah pada perempuan itu. Kita lawan. Kita cari pengacara yang lebih hebat. Kita. Melawan dengan apa, Bu? Potong Pak Firman, nadanya menjadi lebih tajam. Dengan bukti kejahatan yang mereka pegang, mereka tidak menggertak. Dokumen yang saya lihat tadi asli. Saya yakin 100% mereka memiliki sisanya. Jika kita melawan, kita tidak sedang berjudi, kita sedang melakukan bunuh diri. Galih menunduk, menyandarkan kepalanya di kedua tangannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Tidak ada lagi celah untuk bermanuver, tidak ada lagi ruang untuk mengintimidasi. Ia telah diskakmat dengan begitu sempurna, hingga ia bahkan tidak bisa menggerakkan pion terakhirnya. Dia merencanakan ini semua, desis Galih pada dirinya sendiri. Selama ini, di balik senyumnya, di balik diamnya, dia merencanakan ini semua. Tentu saja dia merencanakannya, bentak Ibu Wati, mengalihkan frustrasinya pada putranya. Dan kamu membiarkannya. Kamu terlalu sibuk dengan duniamu sendiri sampai tidak sadar ada musuh yang tidur di ranjangmu. Seharusnya dari dulu kamu ceraikan dia, sebelum dia menjadi sekuat ini. Aku menceraikannya atas ide ibu, balas Galih, akhirnya meledak. Amarah dan keputusasaan membuatnya tidak bisa lagi menahan diri. Ide, hadiah, bodoh itu ide ibu. Ibu yang terus-menerus meracuni pikiranku tentang dia. Ibu yang membuatnya menderita hingga dia tidak punya pilihan selain melawan. Pertengkaran sengit itu pecah di ruang rapat yang mewah, sebuah pemandangan yang menyedihkan tentang sebuah dinasti yang sedang runtuh dari dalam. Mereka saling menyalahkan, saling meneriakkan kegagalan, mencoba melempar tanggung jawab atas bencana yang mereka ciptakan sendiri. Pak Firman hanya bisa menatap mereka dengan lelah. Reruntuhan keangkuhan mereka tidaklah indah untuk dilihat. Akhirnya, setelah energi mereka habis, yang tersisa hanyalah keputusasaan yang sunyi. Galih, dengan bahu terkulai, menatap pengacaranya. Lakukan saja, katanya dengan suara pasrah. Hubungi mereka. Kita ambil pilihan A. Panggilan telepon dari Pak Firman ke Pak Danang berlangsung singkat dan tanpa basa-basi. Sebuah pernyataan menyerah tanpa syarat. Proses selanjutnya berjalan dengan kecepatan yang dingin dan efisien. Diandra tidak perlu lagi bertemu langsung dengan mereka. Semuanya diurus oleh tim hukumnya. Bagi Galih, minggu-minggu berikutnya adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Ia dipaksa duduk bersama akuntan dan pengacara, menyaksikan kerajaannya dipreteli satu persatu di hadapannya. Ia harus menandatangani dokumen untuk menjual 2 mobil sport mewahnya. Ia harus menyerahkan kunci apartemen elegannya yang selama ini ia gunakan untuk bertemu wanita-wanita simpanannya. Dan yang paling menyakitkan dari semuanya, untuk memenuhi tuntutan penyelesaian, ia terpaksa menjual sebagian besar saham PT Jaya Sentosa, warisan keluarganya, kepada investor luar.
Ia masih memegang jabatan direktur, tetapi kini ia hanyalah seorang direktur boneka yang harus melapor kepada Dewan Komisaris yang baru. Kekuasaannya telah diamputasi. Sementara proses hukum yang dingin itu berjalan, penghakiman publik yang panas dimulai. Entah bagaimana, video dari pesta ulang tahun Diandra yang ke-30 bocor ke internet. Video berdurasi 1 menit itu, yang direkam dengan begitu bangga oleh Galih, kini menjadi senjatanya sendiri yang berbalik menyerangnya. Video itu menjadi viral dalam hitungan jam. Publik melihat dengan mata kepala sendiri kekejaman Galih dan ibunya. Wajah syok Diandra yang diam, kontras dengan tawa puas Galih dan Ibu Wati, memicu gelombang kemarahan massal. Netizen membanjiri akun media sosial Galih dan perusahaannya dengan caci maki. Artikel tentang kesuksesan Diandra dengan Gria-Kria kembali naik, kali ini dibingkai sebagai kisah inspiratif tentang pembalasan seorang istri yang tertindas. Tagar Justice for Diandra menjadi trending topik. Bagi Ibu Wati, ini adalah hukuman yang lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Ratu sosialita itu kini menjadi paria. Teman-teman arisannya berhenti menjawab teleponnya. Undangan-undangan pesta yang dulu membanjiri mejanya kini berhenti total. Saat ia memberanikan diri keluar rumah, ia disambut oleh tatapan sinis dan bisik-bisik menghina dari orang-orang di sekitarnya. Keangkuhan sosialnya telah dihancurkan berkeping-keping. Ia akhirnya mengurung diri di rumah, terlalu malu dan terlalu takut untuk menghadapi dunia yang kini memusuhinya. Hari penandatanganan akta cerai terakhir akhirnya tiba. Pertemuan itu diadakan di sebuah kantor notaris yang netral. Diandra datang didampingi oleh Pak Danang. Ia tampak tenang dan anggun dengan gaun linen berwarna krem. Galih datang sendirian, ditemani oleh Pak Firman. Ibu Wati tidak menampakkan batang hidungnya. Tidak ada lagi drama. Tidak ada lagi teriakan. Hanya ada kesunyian yang canggung dan suara goresan pena di atas kertas. Diandra menandatangani bagiannya terlebih dahulu. Goresan penanya mantap dan rapi. Kemudian, dokumen itu digeser ke hadapan Galih. Galih menatap dokumen itu sejenak. Ia kemudian mengangkat kepalanya, menatap Diandra untuk pertama kalinya hari itu. Di matanya tidak ada lagi amarah, hanya kekosongan yang dalam dan mungkin sebersit penyesalan yang terlambat. Diandra, aku? Ia memulai, suaranya serak. Diandra mengangkat tangannya sedikit, sebuah isyarat kecil untuk menghentikannya. Ia tidak ingin mendengar permintaan maaf. Bukan karena ia tidak bisa memaafkan, tetapi karena permintaan maaf itu tidak lagi penting. Itu tidak akan mengubah apapun. Selamat tinggal, Galih, katanya, suaranya tidak dingin, tidak juga hangat. Hanya datar. Sebuah pernyataan fakta. Galih menelan ludah, lalu kembali menunduk. Tangannya yang sedikit gemetar meraih pena, dan membubuhkan tanda tangannya yang tampak kacau di atas kertas. Selesai sudah. Diandra berdiri, mengangguk singkat pada notaris dan Pak Firman, lalu berbalik. Ia berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Saat ia melangkah keluar dari gedung kantor notaris, sinar matahari sore menyambutnya dengan hangat. Rasanya berbeda. Udara terasa lebih ringan, langit tampak lebih biru. Ia berhenti sejenak di trotoar, menutup matanya, dan menarik napas dalam-dalam. Bukan napas kemenangan yang gegap gempita, melainkan napas lega yang sunyi dan mendalam. Rantai berat yang telah membelenggu jiwa dan langkahnya selama 8 tahun akhirnya putus. Ia tidak lagi terikat pada runtuhan keangkuhan mereka. Ia bebas. 1 tahun berlalu seperti angin yang meniup pergi debu-debu masa lalu. Langit Jakarta malam itu cerah, dihiasi kerlip bintang dan lampu-lampu kota yang tak pernah tidur. Di sebuah restoran di puncak gedung, dengan pemandangan kota 360 derajat, suasana penuh dengan tawa dan kehangatan. Ini bukan pesta ulang tahun yang dipaksakan dan penuh kepalsuan. Ini adalah perayaan yang tulus. Diandra berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar berarti dalam hidupnya. Ada tim inti dari Gria-Kria, para pemuda-pemudi brilian yang telah bekerja bersamanya sejak awal. Ada beberapa teman dekat yang ia jalin setelah perceraiannya, orang-orang yang menghargainya sebagai pribadi, bukan sebagai istri seseorang. Dan di sudut ruangan, duduk dengan bangga, ada kedua orang tuanya, yang ia terbangkan khusus dari kampung halamannya. Wajah mereka berseri-seri melihat kebahagiaan putri mereka. Malam ini,
Diandra genap berusia 31 tahun. Ia mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang menari-nari setiap kali ia bergerak. Rambutnya dibiarkan tergerai, dan senyum di wajahnya adalah senyum yang sesungguhnya. Senyum yang lahir dari kebahagiaan dan kedamaian batin. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang bertahan hidup. Ia terlihat seperti wanita yang benar-benar hidup. Gria-Kria telah tumbuh pesat dalam setahun terakhir. Perusahaannya baru saja menyelesaikan putaran pendanaan seri B, membuatnya menjadi salah satu unicorn teknologi terbaru di Asia Tenggara. Mereka sedang dalam proses ekspansi ke pasar Filipina dan Thailand. Nama Diandra Narayani kini identik dengan inovasi, ketangguhan, dan kepemimpinan yang inspiratif. Pidato. Seru kepala tim pemasarannya, disambut sorakan dari yang lain. Diandra tertawa, sedikit tersipu. Ia mengambil gelas sampanyenya dan mengetuknya pelan. "Terima kasih," katanya, suaranya terdengar jelas dan hangat di seluruh ruangan. "Terima kasih sudah datang malam ini. Setahun yang lalu, di usia 30, saya pikir hidup saya sudah berakhir. Ternyata, saya salah. Hidup saya justru baru dimulai." Ia mengangkat gelasnya lebih tinggi. "Malam ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang kita semua. Tentang kerja keras, tentang percaya pada mimpi, dan tentang keberanian untuk memulai lembaran baru. Untuk lembaran baru kita semua. Untuk lembaran baru." Kor semua orang mengangkat gelas mereka. Di tengah kemeriahan itu, ia sempat mendengar sekilas percakapan dari meja sebelah. Beberapa juniornya sedang bergosip tentang berita bisnis terbaru. Iya, PT Jaya Sentosa akhirnya diakuisisi penuh oleh pesaingnya. "Kasihan juga ya, direkturnya yang lama, Pak Gali itu, katanya sekarang cuma jadi manajer penjualan biasa di perusahaan lain." Diandra mendengar nama itu, tetapi nama itu tidak lagi menimbulkan getaran apapun di hatinya. Itu hanyalah nama dari seseorang di masa lalunya yang jauh, seperti teman sekelas saat SD yang hampir ia lupakan. Gali dan ibunya telah memudar dari radarnya. Mereka menjalani hukuman mereka sendiri, hidup dalam bayang-bayang biasa-biasa saja setelah pernah merasakan puncak. Itu adalah akhir yang jauh lebih sunyi dan menyedihkan daripada drama di pengadilan. Kemudian, orang tuanya menghampirinya. Ibunya memeluknya dengan erat. "Ibu bangga sekali padamu, Enduk," bisiknya, matanya berkaca-kaca. Ayahnya hanya menepuk bahunya, tetapi tatapan matanya mengatakan segalanya. Dulu, mereka merasa sedih melihat putri mereka tampak layu dalam pernikahan mewahnya. Kini, mereka melihatnya mekar lebih indah dari yang pernah mereka bayangkan. Menjelang akhir acara, kepala tim teknologinya maju membawa sebuah kotak hadiah besar. "Ini dari kami semua, Bu Diandra." Diandra membukanya. Di dalamnya bukan barang mewah, melainkan sebuah plakat kristal yang indah. Di atasnya terukir logo Gria-Kria, dan di bawahnya ada sebuah kalimat, "Karena setiap rumah berhak atas sebuah cerita bahagia." Diandra Narayani. Di sekelilingnya, ada tanda tangan kecil dari setiap karyawan di perusahaannya. Hadiah itu menyentuh hatinya lebih dalam daripada berlian manapun. Hadiah yang lahir dari rasa hormat dan cinta, bukan dari kebencian. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Diandra tidak langsung kembali ke apartemen barunya yang nyaman. Ia meminta sopirnya untuk menepi di dekat jembatan yang menghadap ke Gemerlap kota. Ia keluar dari mobil, membiarkan angin malam membelai wajahnya. Ia berpikir tentang malam ulang tahunnya yang ke-30. Malam yang penuh penghinaan itu. Dulu ia menganggapnya sebagai malam terburuk dalam hidupnya. Sekarang, ia melihatnya secara berbeda. Surat cerai yang disobek dari map kulit itu, yang diiringi tawa mengejek, bukanlah sebuah kutukan. Itu adalah hadiah. Hadiah yang paling menyakitkan, paling brutal, tetapi juga paling berharga. Hadiah yang memaksanya untuk berhenti berharap pada orang lain, dan mulai berharap pada dirinya sendiri. Hadiah yang menghancurkan sangkar emasnya, memaksanya keluar, dan menyadari bahwa ia memiliki sayap yang selama ini tidak pernah ia tahu ada. Tawa Gali dan ibunya malam itu kini terdengar seperti gema yang jauh dan tidak berarti. Mereka ingin mengabadikan kehancurannya, tetapi tanpa sadar, mereka justru mengabadikan momen kelahirannya kembali. Diandra menatap hamparan lampu kota di hadapannya. Dulu, ia melihatnya sebagai dunia milik Galih.
Kini, ia melihatnya sebagai kanvas kosong yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Dunianya sendiri. Ia tersenyum, senyum yang tulus untuk dirinya sendiri. Lembaran barunya telah terisi dengan begitu banyak warna dalam setahun ini. Dan ia tahu, masih banyak halaman kosong yang menanti untuk ditulis.